sekalian. Semoga di kesempatan ini saya temui dalam keadaan berbahagia. Begitupun kita doakan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Sri Panaparo Mahatera yang menjadi inspirasi dan guru bagi saya pribadi dalam membuat konten ini. Dan renungan ini. Semedot. Kata kunci dari keinginan yang berdasarkan pertimbangan ini, ajaran yang universal ini adalah kesadaran. Itulah kata kunci ajaran yang universal ini. Semeton dan Bapak Ibu sekalian, penderitaan, kesulitan atau persoalan menurut hukum alam universal pasti muncul dari karena ada kondisi, karena ada sebab-sebab. Kesulitan, persoalan, ketegangan, bahkan penderitaan di dalam hidup kita tidaklah muncul secara tiba-tiba. Seperti itu sebenarnya. Ada kejadian baik itu yang menyenangkan, yang menyedihkan, tidaklah tiba-tiba saja muncul tanpa adanya sebab, mendadak begitu saja. Itu tidak akan terjadi, saudara. Kejadian itu tidaklah hadiah atau hukuman yang seolah-olah seperti muncul dari langit. Tidak demikian, teman-teman. Kejadian yang muncul hari ini, saat ini, yang kita rasakan saat ini, yakinlah, karena segala sesuatu atau kejadian-kejadian di dunia ini yang membuat segala fenomena yang hadir di dunia ini, kejadian yang muncul hari ini terjadi itu pasti ada sebab atau latar belakangnya sebetulnya. Pasti ada sebab yang mendahului semedot. Kalau sekarang kita menggunakan kesadaran kita, kejelian kita untuk mengamati gerak-gerik pikiran kita yang tiap hari dirangsang, ditarik-tarik, digoda-goda oleh nafsu, oleh
kenikmatan, oleh kebencian dan sebagainya. Kemudian perasaan pikiran kita itu bergerak, ingin begini, ingin begitu, dan kemudian kita merencanakan dan kemudian kita melakukan itu. Itulah awalnya muncul penderitaan ini. Saya tegaskan hal itulah yang mengawali penderitaan yang timbul itu. Maka di sini kita bisa kesimpulan atau kita simpulkan sebentar persoalan penderitaan atau keretaan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan, pikiran, seperti itu, teman-teman. Hal itu adalah sebab utamanya dan bukan dari faktor luar seperti misalnya dari makhluk-makhluk halus, orang-orang lain, ataupun makhluk-makhluk yang datang dari antah berantah, teman-teman. Tidak seperti itu. Penderitaan itu disebabkan 100% oleh nafsu. Nafsu, keinginan kita sendiri. Sekarang ada pertanyaan baru. Kalau nafsu, keinginan menjadi penyebab penderitaan, kalau misalnya nafsu, keinginan dikurangi, maka tentu penderitaan akan berkurang. Tetapi apakah kita tidak boleh mempunyai keinginan? Kan begitu pertanyaannya sekarang. Semeton, apakah kita tidak boleh maju? Karena di situ dikatakan kalau kita punya keinginan akan membuat kita menderita. Semeton dan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah di sini bukanlah keinginannya semeton, tetapi racun yang membuat atau menimbulkan penderitaan dari keinginan tersebut. Yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Tidak dilarang mempunyai keinginan, tetapi semeton, marilah kita mewaspadai keinginan kita tersebut. Kemudian kita menimbang-nimbang keinginan itu. Apapun keinginan itu, pengertian dari pikiran, dari segala aspek
sangat diperlukan. Pada saat perasaan kita senang, pada saat perasaan kita tidak senang, ketika muncul keinginan yang macam-macam, di situlah kita merenungkan dulu sebelum menjalankan keinginan itu. Pertama-tama kita harus periksa keinginan itu dari segala aspek. Pengertian dari kesadaran yang menyeluruh, apakah keinginan saya ini benar? Apakah keinginan saya ini bermanfaat? Untuk saya sendiri, serta tidak merugikan orang lain. Dan setelah berulang-ulang dengan kesadaran, dengan pengertian yang menyeluruh, ternyata kita menyimpulkan bahwa keinginan itu benar, dan saya cukup punya kemampuan melaksanakan keinginan itu. Disitulah kita mulai untuk lanjutkan keinginan itu. Dengan praktek atau melaksanakannya, dengan melanjutkan keinginan tersebut dengan tingkah laku, atau dengan praktek semedon dan Bapak Ibu sekalian. Itu artinya meskipun keinginan itu benar, meskipun keinginan itu bermanfaat, tapi kalau kita tidak punya daya atau kemampuan untuk melaksanakan keinginan yang benar dan keinginan yang bermanfaat tersebut, hal itu juga akan menimbulkan penderitaan. Bukankah demikian, saudara? Dari renungan di atas, kesimpulan yang bisa kita tarik di sini adalah bahwa mempunyai keinginan tidaklah masalah, tetapi di sini ditekankan keinginan itu sebelum dilakukan hendaklah diseleksi dulu. Dipikirkan dulu apakah ini benar, apakah ini bermanfaat baik untuk saya sendiri dan juga untuk orang lain, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu apakah kita mempunyai kemampuan
untuk melaksanakan keinginan tersebut. Karena tidak mempunyai hal seperti itu akan bisa dipastikan bahwa penderitaan akan timbul. Karena melaksanakan keinginan tersebut harus dengan unsur-unsur penting di atas semeton. Bapak, Ibu, dan semeton sekalian. Demikianlah renungan singkat kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri sebagai pengingat, dan lebih-lebih dapat berguna juga untuk orang lain. Harapannya semoga kesadaran kita semuanya meningkat dari waktu